Shalom. Apa kabarnya Bapak Saudara? Luar biasa. Ya, puji Tuhan ya. Suatu hal yang luar biasa kalau kita bisa ibadah, dan ketika kita dapat ibadah dengan benar. Karena beberapa orang menganggap ibadah itu ritual, sehingga kalau nggak datang nggak diberkati. Itu ritual namanya. Beberapa orang menganggap bahwa ibadah itu adalah perayaan, sehingga yang penting hingar-bingar. Tapi Tuhan bicara nomor sekian. Nah, sedangkan mari kita pahami bahwa ketika kita ibadah, ini adalah waktu kita berbakti. Amin. Yang dimana memang kita membawa rasa syukur, rasa sukacita utuh untuk ke Tuhan, yang dimana mengagungkan Tuhan dan menyediakan diri untuk mendengar apa yang Dia sampaikan. Apakah saudara sudah siap? Nah, saya rindu kita semangat. Amin. Sudah pada makan toh? Ada yang belum? Udah kemarin ya. Baik, temanya jelas, yaitu penghambat kemajuan. Ada kemajuan terhambat ya. Harusnya bisa selesai di rentang waktu sekian, ternyata tertunda. Delay bahasa yang sering kita dengar. Nah, adakah di sini yang suka di-delay? Saya beberapa kali naik kereta kalau ke Jakarta. Delay itu nggak nyaman, Bapak Saudara. Target di di jadwal itu misalnya berangkat jam 5 sore sampai jam setengah 9. Jam 9 tuh masih sampai di mana gitu ya, belum sampai mendekati Bekasi atau Jakarta tuh belum sampai. Saya udah, terlambat ini gitu. Sayang kalau delay. Naik pesawat juga gitu. Di delay itu nggak enak ya. Apalagi kalau di delay pas nggak di Indonesia. Bingung kita mau kemana. Ngomongnya susah, belinya bingung ya. Tidak ada orang yang suka di-delay. Tidak ada orang yang suka terlambat. Masuk sekolah juga sukanya on time. Kita semua pernah sekolah, kepengennya on time. Bayar uang SPP kepengennya on time. Nggak ada orang kepengen, Pak saya yang terlambat ya. Tidak ada. Nah, ke gereja, ayo ya yang terlambat, mari kita semangat ya. Karena Tuhan menjanjikan kemajuan, bukan keterlambatan. Kita selalu berdoa, Tuhan berkati saya, ini sudah waktunya bayar ini. Kepengennya Tuhan bekerja dengan tepat, betul? Tapi kita seringkali sukanya terlambat. Ya, mengandalkan Dia terlambat, harus kecentok dulu dan sebagainya. Itu namanya delay, kemajuan yang tertunda atau adanya penghambat kemajuan. Saudara, saya rindu kita akan mulai memahami secara basic atau dasar, apa sih yang menghambat kita. Karena saya menemukan ada dua hal ya yang menghambat kehidupan seseorang. Dan ini sangat krusial, sangat sering terjadi, tapi jarang dipahami. Oke, kita buka di Ibrani pasal 5. Ibrani pasal 5, mulai kita baca ayat 11. Sudah ketemu? Ibrani pasal 5 mulai ayat 11. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang apa? Yang sukar untuk diapain? Dijelaskan. Karena apa? Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Inilah yang saya mau garis bawahi. Kebanyakan orang datang ke gereja, berpuluh-puluh tahun dia jadi orang Kristen, mendengarkan firman tapi lamban. Saya mencoba mencari tahu apa arti kata mendengarkan di sini. Di bahasa aslinya itu bicara tentang hearing, spiritual hearing that goes with receiving faith. Mendengarkan sampai muncul iman. Kebanyakan orang hanya mendengar biasa saja, seperti orang mendengar iklan. Saya tahu ada iklan, tapi tidak memunculkan keinginan lebih untuk menuju kepada apa yang dia dengar. Kalau saudara baca iklan, lihat iklan, dengerin iklan, kira-kira diperhatiin enggak? Ditungguin. Ditungguin gitu. Enggak mungkin kan? Pasti sambil lalu. Sama, kebanyakan orang banyak dengar firman, tapi enggak sampai muncul imannya. Inilah masalah terbesar ketika seseorang mengikuti Tuhan. Inilah saya simpulkan sebagai dasar penghambat utamanya. Kenapa?
Seseorang tidak bisa mendengar, tidak muncul iman. Sedangkan ketika iman tidak muncul, tidak ada hasil yang didapatkan. Saya mau katakan, terobosan itu lahir dari iman saudara. Jadi kalau saudara tidak beriman, saudara tidak akan pernah bisa menerobos dan menembus apa yang menjadi batasan hidup saudara. Tapi ketika saudara mendengar firman bahwa Tuhan memberi kekuatan kepadaku, saya mendengar ada pewahyuan buat saya, dia memberikan saya masa depan. Saudara tiba-tiba muncul iman, oke, saya akan menerobos, saya akan mendobrak ini batasan ini. Oh, saya dibatasi oleh umur. Oh, saya sudah sepuh, saya tidak bisa belajar bahasa. Tapi ketika kamu akan pelayanan ke bangsa-bangsa, muncul imannya nih. Belajar ya bahasa Inggris, belajar bahasa Mandarin. Saya mau belajar sama Bu Mona itu, bahasa Mandarin. Kita mendengar firman itu diusahakan pahami betul, sampai iman itu muncul dalam batin kita. Karena kalau mendengar tidak muncul iman, apalah bedanya kita dengerin orang baca koran. Tidak ada bedanya. Tuhan tidak bisa bekerja lebih bukan karena bacaannya, tapi iman yang bertumbuh itu loh. Bahkan Yesus katakan, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kau sanggup pindahkan gunung. Amin? Saudara tahu firman itu toh? Saya rindu, munculkanlah iman sebesar biji sesawi aja. Tuhan tidak menuntut sebesar biji salak. Enggak nuntut dia, sesawi. Sesawi itu kecil loh Bapak Saudara. Saya pernah dibawakan oleh-oleh itu, mending ya oleh-oleh tas, bantal, apa. Ini biji sesawi, kecil-kecil. Saya lihat, oh ya kecil juga ya. Saya taruh di telapak tangan tuh hampir nggak kelihatan, mungkin karena tangan saya yang besar ya. Kecil sekali saudara. Tapi Alkitab menulis, dia kalau disebut sayur, dia yang terbesar. Harus disebut tanaman dia kecil, bijinya paling kecil. Tapi ketika dia bertumbuh besar, burung-burung datang bernaung atas dahan-dahannya. Nah saudara, saya rindu kita mulai mendorong pekerjaan musuh keluar dari hidup kita. Dimulai dari cara kita mendengar. Amin? Saudara oke kak? Karena musuh seringkali beroperasi, mengobrak-ngabrik hidup kita, itu bukan dengan ketakutan, itu dengan tidak adanya iman. Waktu seseorang nggak punya uang, pikiran pertama kali tertuju kepada apa? Takut. Kenapa ketakutan menjadi besar? Karena waktu mendengar firman bahwa Tuhan berkuasa, itu nggak masuk, nggak menjadi sesuatu di dalam diri batinnya gitu. Nah, saya rindu kita mulai menggeser dan mengeluarkan cara setan beroperasi di hidup kita. Dengan cara apa? Perhatikan firman yang kita dengar. Makanya kenapa saya tekankan, waktu saudara mendengar firman, saudara mesti merespon. Itu supaya apa? Bukan hanya supaya saudara nggak ngantuk. Tapi supaya roh saudara menangkap gitu. Ada sesuatu nih, oh ini benar nih, oh yes gitu. Karena ketika kita menangkap, oh ya benar nih, amin ya, itu masuk, itu menjadi iman saudara dan saya, amin. Nah saya rindu seperti itu, karena sudah waktunya gereja Tuhan bangkit. Sudah waktunya saudara dan saya itu menerobos apa yang tertunda karena pekerjaan musuh di hidup kita, itu harus selesai. Kita nggak bisa biasa-biasa saudara. Kalau Tuhan mencetak gereja ini melakukan hal yang unusual, saudara harus unusual. Saudara nggak bisa, di tempat lain begitu Pak, ya sudah ke tempat lain aja. Alkitab itu mencetak dari kitab Wahyu sampai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, rata-rata tuh kisahnya nggak biasa. Sadar nggak saudara? Itu unusual loh. Ini saya kasih tahu. Ada anak kemarin sore masih kemerah-merahan mukanya. Tugasnya biasanya menggembalakan kambing domba, tiba-tiba dipanggil diurapi jadi raja. Itu enggak biasa. Orang kalau mau jadi raja, dia mesti dilatih sama apa? Lingkungan kerajaan dulu, cara makan minum. Betul kan? Katakanlah nih, Pak Kresna diundang sama Ratu Elizabeth ke Inggris. Misalnya.
Oratonya sudah. Misal kan makanya saya misal. Oh ya penggantinya lah diundang. Nggak mungkin Pak Krisna nggak dilatih cara makannya gimana. Nanti nih kalau diajak ngobrol, carain sendok, pegang sendoknya gimana. Betul nggak? Ya, kalau nggak bisa diusir nanti. Tapi perhatikan, Daud, orang kemarin sore masih bau matahari dia. Tiba-tiba dipanggil. Lalu Tuhan berkata, urapi dia. Nah, pengurapan raja. Saya mau katakan, itu tidak biasa. Dia ada di istana bukan dari kepandaiannya makan minum pakai peralatan kerajaan, tapi dari memenangkan pertempuran. Si kecil versus si besar, itu pun tidak biasa. Menangnya lewat apa? Lewat umban. Biasa orang bertarung, berperang, pakai pedang, pakai perisai. Ini pakai umban, saya katakan, itu tidak biasa. Tiba-tiba Tuhan bawa dia di Gua Adulam, memimpin para orang-orang gak jelas. Berapa ratus orang itu? 400 mending ya, 2-3 orang. Ini 400 begitu semua. Menariknya apa? Berubah semua loh. Itu apa? Itu tidak biasa. Jadi kalau hari ini Tuhan kasih firman kepada hidup saudara dan saya, dibawanya kita melakukan yang tidak biasa, itu wajar bagi Tuhan. Yang membuat tidak wajar adalah ketika kita tidak terhubung kuat, sehingga nggak ada pengurapan, nggak ada kemampuan, dan ketika mendengar firman, tidak muncul iman. Sadarkah saudara polanya seperti itu? Berapa banyak kita berdoa di rumah hanya untuk menjaga pengurapan, bukan untuk bergumul? Berapa banyak kita berdoa seperti itu? Hanya khusus punya hubungan yang berkualitas dengan Tuhan. Alkitab menulis, mau makan minum kalau nggak punya iman, kamu nggak oke bahasanya gitu, nggak benar. Artinya semua diukur dari takarannya Tuhan. Apa itu? Iman. Jadi saudara siap nggak menerobos? Siap nggak menjadi yang unusual? Semua itu bukan bicara ukuran manusia, ini ukuran Tuhan. Kalau bicara ukuran manusia, semuanya ada dulu baru kerjakan. Ukuran Tuhan enggak. Seringkali nggak ada dulu, suruh jalan dulu. Sudah siap? Saya rindu kita semangat di sini. Supaya apa? Supaya Tuhan tidak mendapati kita lamban. Kalau Tuhan mendapati kita lamban, dia sulit untuk mempromosikan kita. Saudara hanya stuck di posisi itu saja. Ada orang suka stuck posisi seperti itu terus menerus? Nggak ada. Orang PNS saja kepengennya naik jabatan. Makanya dia belajar. Supaya apa? Gajinya naik. Pengalamannya naik. Kita di dalam Tuhan, kalau Tuhan mempromosikan, tidak mungkin dia setengah-setengah. Kita akan dibawanya ke posisi paling tinggi. Mungkin saudara di sini jemaat, tapi di luar saudara bisa dipakai Tuhan jadi posisi yang tinggi. Tapi perhatikan, ada harga yang harus kita bayar. Apa itu? Dengar sampai muncul iman. Coba kita baca sekali lagi. Ayat 11. Tentang hal itu, banyak yang harus apa? Kami katakan. Siapa kami itu? Ini orang-orang yang akan mengajarkan itu loh. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena apa? Nah ini dia, karena kamu lamban dalam hal mendengar. Ada rahasia-rahasia, pola-pola ilahi, sesuatu yang tidak didapatkan dari bumi ini, diajarkan dari sorga, mau diajarkan kepada jemaat, tapi apa? Sukar. Paulus itu orang yang diajar Tuhan di sorga. Di Galatia dijelaskan. Aku melihat tubuhku, nah dan sebagainya. Saya rindu kita mulai memahami ya, cara kerja Tuhan. Karena Tuhan akan terus bergerak. Ingatlah bahwa Tuhan akan terus bergerak. Saudara nggak bergerak, Tuhan bergerak. Saudara nggak bergerak, saudara ditinggal. Karena Tuhan kita punya Tuhan yang tidak mendelay apapun. Dia punya rancangan, dia punya jadwal. Kita keluar dari jadwalnya, ya sudah. Kamu ikut kloter selanjutnya, kapan? Ya nggak tahu. Tuhan panitianya kok.
Jadi saya rindu kita memahami. Nah, ayat 12 coba kita baca. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, perhatikan di sini, sudah seharusnya menjadi apa? Menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Jadi orang-orang yang masih memerlukan susu itu menjelaskan bahwa hidup kerohanian mereka itu lamban. Mereka suka mendengar tapi tidak sampai muncul iman. Mereka suka dengan firman tapi tidak dihidupi. Mereka lamban, mereka orang-orang lamban. Itu orang-orang yang gitu, memerlukan susu. Sudah seharusnya jadi pengajar, sudah seharusnya jadi yang memberi makan. Sudah seharusnya mungkin menjadi nabi, menjadi rasul, menjadi gembala, menjadi pendeta. Sudah seharusnya ini. Sudah seharusnya melayani musik, sudah seharusnya melayani. Tapi kenapa nggak bisa? Karena lamban. Saudara, hari itu semakin jalan terus ya, nggak pernah berhenti. Tadi ketika ibadah dimulai, saya dapat penglihatan. Saya melihat sebuah jam tangan gitu. Jam tangan ini kecil, terus ada hikmat begini. Meskipun kecil itu memberitahukan waktu, dan waktu adalah produk berharga yang nggak bisa diulang, tidak bisa dibeli. Sesuatu yang berbahaya ketika kita melewatkan. Hidup saudara dan saya ini tidak bisa diulang. Betul? Kalau hari ini saya bisa mengulang 10 tahun yang lalu, saya nggak akan ragu ambil S2. Saya nggak akan ragu, saya nggak harus jadi sales mobil dulu. Kenapa? Karena saya tahu ternyata semuanya sia-sia. Ada sesuatu kesalahan yang saya rindu untuk perbaiki. Tapi perhatikan, itu tidak bisa diulang. Saudara punya waktu, saya punya waktu. Sama-sama tidak bisa diulang, betul? Artinya kesempatan kita itu berharga. Kalau kita melewatkan satu fase dari Tuhan bicara, lalu kita mendengar, tidak muncul iman, tidak muncul kegerakan untuk mengikuti firman itu, saudara sedang melewatkan sebuah perubahan di situ. Kalau Abraham tidak peka bahwa ada malaikat Tuhan di depannya dan dia harus bergulat di situ, bahkan dia berkata, aku nggak akan lepaskan kamu kalau kamu nggak berkati aku. Oh maaf, bukan Abraham, maaf Yakub. Dia kalau nggak sadar, itu malaikat Tuhan, dia tidak akan pernah bisa menghadapi hari esok. Coba ya, kita baca ya. Maaf, Yakub. Puji Tuhan ada banyak malaikat Tuhan di sini ya. Menolong kealpaan saya. Ya. Coba kita buka Kejadian pasal yang sebentar, saya agak lupa itu. 32 ya, betul. Ya, terima kasih. Kejadian pasal 32 ya. Ya, ayat 22. Pergumulan Yakub dengan Allah. Kejadian pasal 32 ayat 22. Sebentar, kita lompat aja ya. Ayat 23. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Saya berhenti sampai sini dulu. Dia sudah seberangin semuanya. Istrinya, barangnya, budaknya dia seberangin. Terus dia kembali lagi. Terus mau seberangin juga miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan bergulat sampai fajar menyingsing. Saya boleh katakan, malaikat Tuhan tidak membiarkan Yakub menyeberang tanpa perubahan. Halo? Apakah sudah paham? Malaikat Tuhan tidak membiarkan Yakub menyeberang tanpa perubahan. Kita lanjutkan. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub.
Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Saudara, kalau Yakub tidak bergumul dan menang, dia tidak punya kesempatan untuk melihat hari esok. Karena tidak diizinkan menyeberang. Kalau hari ini kita mendengar firman lewat pewahyuan, lewat firman Tuhan, lalu kita tidak memahami dan tidak berubah, saya mau katakan, Tuhan dapat menahan hidup saudara untuk tidak mencapai masa depan yang Dia janjikan. Hanya karena apa? Tidak memahami, tidak muncul iman. Perjanjian Baru tadi menjelaskan lamban hidup orang itu. Ini adalah kebutuhan utama bagi saudara dan saya sebagai orang percaya untuk mendengar firman sampai paham, sampai iman itu muncul. Sekali lagi, ini kebutuhan orang percaya. Saya tidak mau sebut kebutuhan orang Kristen, orang percaya. Saudara percaya? Berarti jadi kebutuhan saudara ya. Artinya begini saudara, kita tidak bisa mengesampingkan firman ataupun pewahyuan dengan seenaknya sendiri. Itu hal utama. Bisa dibilang, saya bisa bilang, ini bahan bakarnya orang percaya nih. Bahkan iman, makan tanpa iman aja nggak boleh. Hidup mungkin bisa dibilang, bahasanya itu bernafas lah, hidup tanpa iman, nggak boleh. Faktor utama, orang menjadi nggak bisa maju, karena nggak punya iman. Kenapa? Tidak menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Saya mencoba memahami ya, mengapa kok banyak orang itu takut, banyak orang itu khawatir, banyak orang itu mundur ketika mendengar firman. Ketika ada firman yang keras, kecenderungannya jangan di sini lagi lah, saya kok ini. Kecenderungan orang cari firman itu yang lunak-lunak, yang enak-enak, yang suka, yang nyaman didengar. Saya mencoba mencermati, ada apa sih? Kenapa sih kok orang-orang begitu? Gitu. Apa yang salah dengan kebenaran? Saya mau katakan bahwa karena dalam hatinya dia tidak menyadari bahwa hidupnya butuh firman. Dia hanya menyadari bahwa hidupnya butuh apa yang dia takutkan. Takut gak punya uang, dia hanya butuh uang. Khawatir akan masa depan, dia butuh masa depan, tapi dia tidak menyadari kebutuhan semuanya itu tercover kalau dia punya iman. Sekali lagi saya tekankan, Yesus bilang, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu bisa perintahkan gunung itu pindah. Iman itu hal penting yang kita butuhkan di bumi. Saudara dan saya dapat memiliki kuasa yang sama seperti Yesus di bumi. Syaratnya cuma satu, punya iman. Superman bisa terbang, Spiderman bisa naik gedung. Kalau saya ditanya mau kekuatan super apa, bisa beriman saya bisa pindahin gunung. Saudara, saya tuh hanya merindukan, mari kita jadi orang-orang yang tidak biasa. Waktu firman Tuhan kita dengar, ada pewahyuan kita dengar, kerjakan saja. Percayai dan kerjakan dengan mantap. Saya bicara begini bukan teori, Bapak Saudara. Saya sudah menghidup itu. Bagaimana Tuhan membawa saya ke jalan-jalan yang tidak biasa. Tiba-tiba ada hujan, ada angin, pergi ke Bekasi. Menetap di sana pelayanan. Terus tiba-tiba Tuhan katakan, kembali ke Semarang. Itu yang sudah kasih kode. Ada tempat satu lagi. Saudara, saya bicara seperti ini, bukan teori. Saya menjalaninya. Dan saya rindu apa yang saya alami di dalam Tuhan, yang dimana di mata orang banyak, wah luar biasa. Saya rindu saudara juga mengalami itu. Sehingga sesuatu yang unusual terjadi, itu menjelaskan Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara. Kan kita perlu membuktikan toh buah dari pekerjaan roh, supaya orang dapat melihat bahwa Roh Kudus memang ada dalam hidup orang itu. Kita perlu membuktikan buah itu. Tapi kalau orang tidak punya iman, mendengar firman saja, mengabaikan, saya mau katakan, saudara sedang mundur satu langkah di situ.
itu berbahaya, bukan untuk jasmani saja, untuk rohani, saudara. Jadi betapa pentingnya kita memahami ada sesuatu yang secara supranatural terjadi gitu. Ketika kita dapat beriman, ketika kita dapat melangkah sesuai dengan apa yang kita dengar dari firman. Sekarang coba kita lihat Roma pasal 10. Ini ayat yang sering kita baca. Roma pasal 10 ayat 17. Tidak perlu ditranslate lagi, saudara langsung paham ini. Roma pasal 10 ayat 17. Sudah terbuka ya? Jadi iman timbul dari mana? Dari apa? Pendengaran. Dan pendengaran yang seperti apa? Pendengaran oleh firman Kristus. Tapi ketika orang mendengar firman Kristus, kok iman gak muncul? Kok masih sulit percaya bahwa Tuhan terlibat dan Tuhan ada? Ada apa? Apa yang salah? Yang salah karena apa? Karena dasarnya sudah tidak percaya. Dasarnya adalah yang saya takutkan itulah yang diprioritaskan. Makanya orang dengan rela berhutang. Orang dengan rela menggadaikan apapun untuk apa yang dia butuhkan. Padahal itu bukan yang utama. Seorang hamba Tuhan dari Amerika, namanya Bill Hamon ya. Dia berkata dalam khotbahnya, iman itu mata uang surga. Saudara bisa mengakses apa yang ada di surga dan terjadi di bumi lewat iman. Ada orang sakit nih, dokter sudah angkat tangan, tetangganya angkat kaki. Tapi Tuhan berkata, sembuh. Dan ternyata ketika didoakan dengan penuh iman, percaya, sembuh, sembuh. Mama pernah cerita ke saya, Pak Pir ya, Pak Pir, hamba Tuhan Pak Pirno, ada orang sakit, didoakan, ini orang sembuh. Ternyata nggak lama kemudian meninggal, Bapak Saudara. Berapa lama itu ya? 2 jam, mati suri berarti. Oh, keluarganya udah, gimana nih Pak Pendeta? Katanya hidup kok malah meninggal. Tahukah saudara endingnya apa? Endingnya Tuhan yang menang. Orang itu hidup. Terlanjur keluarganya ngomel-ngomelin Pak Pendeta ini. Kenapa? Orang Kristen loh. Tapi kok dia nggak percaya Tuhan berbicara. Apa yang terjadi? Hatinya ada yang salah di hatinya. Mereka tidak benar-benar mempercayai Tuhan meskipun mereka masuk gereja. Mereka tidak mempercayai benar-benar Tuhan meskipun mereka berdoa. Kenapa? Ada yang salah di batinnya. Mereka tidak betul-betul mengenal siapa Kristus. Jadi saya bisa katakan penginjilan bukan hanya orang yang tidak kenal Kristus. Orang di dalam gereja pun kadang masih perlu diinjili. Karena tidak semua membawa Kristus dalam dirinya. Saya rindu, mari kita bawa hidup kita di level rohani yang berbeda hari ini. Apa itu? Sekali lagi, ayat 17. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi sebenarnya memunculkan iman itu mudah atau sulit? Kalau saya pribadi, ya mudah. Tinggal minta Kristus berbicara saja. Dan saya harus mendengar, mengulang, mendeklarasikan sampai iman muncul. Setelah iman muncul, saya lakukan itu. Sesuai dengan apa yang saya imani, dari apa yang saya dengar. Apakah sudah paham polanya? Kalau saya bicara pola, artinya saya bisa lakukan, saudara bisa lakukan. Jadi sebenarnya tidak ada lagi orang-orang yang biasa-biasa di sini, tapi luar biasa. Amin? Nah, sekarang coba kita buka Ibrani pasal 6, ayat 11. Ibrani pasal 6 ayat yang ke-11. Udah ketemu? Ya. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan apa? Kesungguhan yang sama
untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Ayat 12, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi apa? Penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Perhatikan di ayat 11, ada kata kesungguhan. Saya mencoba mencermati dalam bahasa aslinya adalah kecepatan untuk menunjukkan ketekunan. Jadi namanya sungguh-sungguh itu berusaha tekun. Menunjukkan yang terbaik, upaya yang penuh dengan ketergesa-gesaan untuk melakukan yang terbaik. Itu namanya kesungguhan. Seberapa banyak ketika kita mendengar firman, lalu berusaha, bagaimana firman ini dapat saya kerjakan? Misal contoh nih, ada pewahyuan, ada penglihatan. Untuk ibu A, makan bengkoang misalnya. Mudah atau sulit? Mudah? Tinggal ke pasar, ya betul? Beli bengkoang, dimakan. Mau di jus kek, mau dibikin pancake lah, mau dibikin roti atau tempe, mau dibikin fermentasi, terserah, yang penting bengkoang. Dimakan. Diimani karena Tuhan bicara. Ada sesuatu yang pasti disembuhkan hanya lewat bengkoang, misalnya seperti itu. Mudah ya? Tapi masih banyak saya dapati, orang jarang memperhatikan yang mudah. Kalau penglihatannya, si ibu ini melewati bara api, wah baru dia, wah bagaimana nih. Tapi untuk hal yang mudah, kadang diabaikan. Saya mau katakan, mau itu sulit, mau itu mudah, kalau itu pesan Tuhan, itu waktunya kita mengikutinya. Amen. Jadi kita nggak bisa pilih-pilih. Ini enak, enggak enak. Responi itu semuanya. Lakukan dengan iman. Saudara dan saya, kita butuh suaranya. Jadi jangan belagak, saya bisa. Enggak, kalau Tuhan katakan bertobat, berubah. Jangan begini lagi, jangan begitu lagi. Kemarin ada pewahyuan untuk saya. Kurangi kopi, boleh, saya suka kopi. Saya suka kopi Bapak Saudara, agak susah ini. Tapi ya sudahlah kalau Tuhan yang ngomong. Sudah harga mati kalau Tuhan yang ngomong gitu. Apalagi kopi kasih susu, jadi kopi kenangan ya. Itu sulit itu. Tapi kalau Tuhan yang ngomong, lakukan saja. Kalau yang sulit, yang mudah saja, susah dikerjakan, bagaimana yang sulit? Kita berusahalah, kalau Tuhan bicara hal yang sederhana, lakukan itu. Nah, coba kita baca di 2 Petrus pasal 1. 2 Petrus pasal 1 ayat 20 sampai 21. Sudah ketemu Bapak Ibu Saudara? Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci, apa itu? Tidak boleh apa? Ditafsirkan, menurut siapa? Menurut kehendak sendiri. Kenapa? Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan apa? Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Artinya begini, mau penglihatan, mau nubuatan itu secara langsung atau tidak langsung, direct atau indirect, saya mau katakan itu bagian dari dorongan Roh Tuhan untuk mengatakan sesuatu kepada kita. Sehingga itu menjelaskan bahwa itu bukan kehendak manusia, karena itu atas nama Tuhan. Jadi kalau ada orang menyampaikan pewahyuan, kehendak manusia tapi atas nama Tuhan, saya mau katakan urusannya sama Tuhan, bukan sama manusia. Karena pakai atas namanya yang maha tinggi gitu. Itu berbahaya saudara, bukan untuk jasmani saja, rohani pun berbahaya, jiwanya berbahaya. Saya rindu kita mulai membuat pola dalam hidup kita, bahwa apa yang saya dengar dari Tuhan itulah yang akan saya lakukan. Apa yang saya pahami, firman apa yang saya terima, itu yang akan memunculkan iman, itu yang saya lakukan. Katakan, saya tidak mau lamban. Saya mau apa yang saya terima dari Tuhan, itu yang saya kerjakan. Amin. Siap saudara? Karena kalau saudara siap, maka saudara siap juga untuk mengalami perubahan. Saudara diizinkan Tuhan untuk melihat hari esok.
Tuhan tidak akan membawa kita kalau belum dirubah. Masa depan itu bukan tempat untuk orang yang masih menyimpan pahit. Masa depan bukan tempat untuk orang yang masih menyimpan sesuatu yang tidak beres. Makanya Alkitab katakan, ditinjau dari waktunya harusnya kamu jadi pengajar. Hari ini kenapa masih minum susu? Ada sesuatu yang salah gitu. Kenapa? Harusnya sesuatu yang tidak benar dilepaskan, masih dibawa oleh dia. Sehingga tidak layak untuk ada di masa depan. Apakah sudah paham sampai sini? Tapi Tuhan kasih saya destiny, Mas. Oke, bagus. Pertanyaannya nyampe enggak? Israel dapat destiny loh. Tapi tua-tuanya enggak nyampe. Mati di tengah jalan. Ada contoh di Alkitab. Orang-orang yang tidak mencapai apa yang Tuhan janjikan. Tuhan berjanji, betul, dia enggak bohong. Tapi kelakuan mereka, itu membuat mereka menjadi tidak pantas ada di tempat yang baru. Itu sebabnya Tuhan menguji si Yakub. Diajak gelut di situ. Nah, barulah dia pantas, namanya berubah Israel, dia berhak menikmati hari esok. Dan saudara tahu, pemulihan terjadi dengan kakaknya, dan sampai seterusnya Tuhan mengangkat hidupnya. Saudara dan saya semuanya suka kalau diangkat Tuhan, tapi selalu mundur kalau mulai diproses. Ada yang salah. Mari Bapak Saudara, hari ini kita sudah punya Roh Kudus, amin. Ada yang belum punya Roh Kudus? Ada yang belum terima Roh Kudus? Semua sudah terima. Artinya kita punya pribadi yang dapat menolong. Kalaupun saudara sulit, minta tolong sama Roh Kudus. Berkata-kata gitu loh, Roh Kudus tolong saya dong, saya begini. Keluhan kita tuh harus lahir dari hati dan terucap ke Tuhan lewat Roh Kudus. Nanti dia akan tolong. Tiba-tiba dikasih hati yang lembut, tiba-tiba dikasih pemahaman, dikasih keberanian untuk berubah, untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Misal tadi saya sulit nih kalau dilarang minum kopi. Tapi kalau Roh Kudus yang kasih pengertian, ya sudahlah. Dengan mudahnya saya merelakan gitu loh. Saya rindu, mari kita di dalam Tuhan next level. Saya rindu kita semakin memahami dan Tuhan semakin bekerja. Dan tidak mungkin ketika kita bekerja di dalamnya, Tuhan tidak melihat dan dia tidak campur tangan lebih. Tidak mungkin. Pasti dia campur tangan. Nah, sekarang kita perhatikan di ayat 12 ya, Ibrani pasal 6 ayat 12. Hal yang kedua, supaya kita tidak lamban adalah, yang pertama tadi mendengar, yang satu, mari kita cermati orang-orang yang telah berhasil. Polanya ikuti mereka, bicara dengan mereka. Sudah akan dengan mudah menjadi unusual nanti. Ibrani 6 ayat 12, sudah ketemu ya? Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi apa? Menurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Artinya sudah ada pelopor, sudah ada contoh. Nah, kata penurut itu tadi di Ibrani 6 ayat 12, itu dalam bahasa aslinya tuh mimetes, artinya tuh meniru, mengimitasi. Imitasi nih, made in China. Barangnya plek-ketiplek, sama persis. Itu namanya imitators, imitasi. Peniru itu maksudnya mengcopy. Siapa yang dikopi? Orang yang sudah, bisa dikatakan, orang yang sudah oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa? Yang dijanjikan siapa? Tuhan pakai si A. Dia sudah menerima apa yang dijanjikan Tuhan. Hidupnya berhasil sesuai yang dijanjikan Tuhan. Daripada ribet, ikuti pola hidupnya. Halo? Di sini ada gembala. Sebagai bapak ibu, sebagai orang tua rohani. Saudara bisa lihat dulu ya, ada yang nggak tahu sejarah Petra? Semua rata-rata tahu ya jemaat Tuhan di sini. Dari rumah sedang jadi rumah kecil, terus jadi tingkat, jadi sekarang ada 2 rumah. Sesuatu yang kalau disaksikan semuanya bermulai dari duit yang kurang. Tapi kita bisa melihat iman dan konsistensinya
mencapai pada penggenapan apa yang Tuhan janjikan. Halo? Saudara pahamkah? Saya rindu kalau saudara sulit hari ini untuk beriman, saudara sulit untuk memahami Tuhan bicara, ikuti pola hidup mereka. Kita hanya perlu mencontoh, tidak perlu berpikir bagaimana, contoh saja. Oh, waktu sharing misalnya Bapak Ibu Gembala bilang, ya sudah ikuti saja, lakukan saja. Mungkin dulu mereka seperti juga, ikuti saja. Kita hanya perlu meniru. Kenapa? Supaya mudah, supaya nggak lamban, supaya cepat jalannya. Kadang kita perlu pribadi yang menjadi inspirasi. Saya mau katakan, keberadaan Yesus itu inspirasi loh. Karena begini, dari hukum Taurat mulai ada, sampai adanya kitab Maliaki, tidak ada manusia yang betul-betul dapat melakukan itu semua. Tidak ada yang betul-betul. Ada berapa hukum Taurat? 660 hukum sekian. Mungkin ada plus-plusnya, saya tidak detail. Pokoknya 600 sekian lah. Itu hukum Taurat, banyak. Tapi tidak ada yang bisa melakukan. Makanya orang Israel waktu mulai taat, terus dia jatuh dosa lagi, taat, jatuh dosa lagi, dan seterusnya. Kita bisa lihat polanya di Hakim-Hakim. Tapi ketika Yesus muncul, ada satu pribadi yang hidupnya bersih, nggak tersentuh dosa. Perhatikan, Yesus di bumi itu manusia seutuhnya. Saudara dan saya manusia seutuhnya, betul? Tapi Yesus tidak berhenti di manusia seutuhnya, dia juga Tuhan seutuhnya. Sehingga dia bisa memahami, ini hukum Taurat, saya harus begini, saya harus begini. Bayangin Bapak Saudara, Yesus di bumi itu sampai umur 33,5. Itu enggak tersentuh dosa, bayangin Saudara. Hari-hari ini, anak baru muncul di umur 5 tahun itu udah bisa nyentuh dosa. Udah bisa benci-benci lah, marah-marah lah, pukul-pukul lah. Gitu. Mereka enggak ada yang ngajarin. Lihat dari mana dia? Intuisinya dosa itu nurun. Gitu. Tapi Yesus enggak tersentuh itu. Saya mau katakan, bagaimana kita dapat melangkah di kehidupan yang Yesus hidupi, ikuti jalan hidupnya Yesus. Murid-muridnya nggak perlu bingung bagaimana caranya saya tidak melanggar hukum Taurat. Mereka hanya perlu apa? Ikuti yang Yesus kerjakan saja. Mereka hanya perlu meniru. Karena apa yang mereka lihat, mereka kerjakan, rohnya Yesus masuk dalam diri mereka. Terlebih di Roh Kudus diberikan. Ada sesuatu yang berbeda terjadi. Saudara, hari ini mungkin saudara bingung, bagaimana caranya saya mengerjakan firman, bagaimana caranya saya taat, wong ini posisinya mendesak, bagaimana caranya saya mendengar suara Tuhan, bagaimana, saudara bingung, saudara sharing, tiru hidup mereka. Amin? Tiru, ikuti gitu. Paulus berkata, kamu telah mengikuti teladanku, dia bicara kepada Timotius, dia bicara kepada anak-anak rohaninya, dia katakan, kamu telah mengikuti teladanku, penderitaanku. Ada sesuatu yang apa? Dikopi. Sehingga spirit yang sama turun atas orang-orang itu. Bisa dikatakan Timotius masih muda, tapi dia memimpin para gembala. Perhatikan 1 Timotius, 2 Timotius. Timotius dikasih tugas sama Paulus. Nih syarat diaken seperti ini, penatua begini. Dia yang pilih, dia punya daftar listnya. Siapa yang boleh dan siapa yang nggak boleh. Siapa dia? Dia seorang muda. Tapi dia punya kualifikasi yang rohaninya lebih tinggi. Dari mana dia belajar? Dari mana dia menerima? Dari Paulus. Saudara dan saya, bagaimana supaya cepat, tidak lamban? Ikuti. Tuhan menempatkan Pak Ibu Daniel sebagai orang tua rohani di tengah-tengah kita. Supaya kita dapat cepat. Amin? Apakah saya terlalu cepat? Saya rindu tidak ada yang dapat menghambat jalan kita. Karena kemajuan itu sudah diberikan. Sayang sekali kalau kita nggak bisa mencapainya. Itu sebabnya saya merindukan tidak ada yang gagal mencapai apa yang Tuhan janjikan. Karena semua yang Tuhan janjikan itu sempurna. Berkat tidak disertai dengan malapetaka, kesusahan. Sempurna dikasih janji. Saya rindu kita bersemangat. Jangan
putus harapan hanya karena apa yang saudara lihat hari ini nggak sesuai kenyataan. Tapi teruslah bersemangat, teruslah bergairah, teruslah melihat bahwa kalau Tuhan bisa bekerja atas Bapak Ibu Gembalaku, orang tua rohaniku, atas si A, si B, si C, Tuhan juga bisa atasku. Hanya saja gairahnya dibawa sama, semangatnya dibawa sama, spiritnya dibawa sama. Saudara nggak akan ada kelambanan. Kelambanan akan bingung menyentuh saudara. Gimana caranya menyentuh orang ini, kok cepat sekali jalannya. Itu sebabnya saya rindu, mari kita bersemangat. Jangan ada yang lesu hanya karena apa? Fakta dan data yang kita temukan hari ini. Tapi mari kita bersemangat. Tuhan selalu ada. Di masa depan dia sudah ada. Dia mengenal kita. Jadi jangan patah semangat. Amin. Nah, coba kita buka ayat terakhir ya. Yakobus pasal 1 ayat 3. Yakobus pasal 1 ayat 3. Sudah ketemu ya? Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap apa? Imanmu itu menghasilkan apa? Nah, ketekunan. Berarti ke orang-orang yang hari-hari ini kita lihat kurang tekun, mungkin imannya belum terlalu kuat diuji, atau mungkin ketika imannya diuji sudah loyo duluan. Ini salah satu cara indikator kita bisa menilai diri kita sendiri. Saya kok mulai enggak tekun ya ke Tuhan. Saya kok mulai aras-arasen. Apa sih Indonesia tuh aras-arasen tuh? Males ya, mulai enggak semangat. Persekutuan-persekutuan mulai enggak ikut. Doa, leda-lede. Mulai apa ya? Yes, mulai enggak semangat lah. Mungkin ketua komsel lihat anggota selnya enggak ada yang berubah. Rasanya pengen dipitesin satu-satu. Lihat apa lagi? Lihat keluarga, lihat keuangan, lihat apalagi kondisi geopolitik ya, Amerika perang. Udah biarin Amerika perang, nggak usah dipikir. Lihat situasi ini dan itu. Apalagi orang-orang yang nyemplung di saham, lihat IHSG naik turun nggak jelas. Saya mau katakan, ujian terhadap iman itu akan menghasilkan ketekunan. Tuhan tidak butuh orang yang dengan cepat tanpa pondasi yang kuat. Dia butuh orang kuat dengan pondasi yang kuat. Tekun itu menunjukkan saudara pondasinya kuat, mantap, diterjang badai, tidak bergoyang. Bahasa Alkitabnya itu, ini orang membangun rumahnya di atas batu. Sehingga bisa berkata, hujan badai, banjir, angin tornado, gak bisa menggoyahkan hidupnya. Karena apa? Imannya itu loh. Imannya rela untuk diuji. Seberapa berani kita menguji iman kita? Sudah beriman Tuhan memegang kendali, tiba-tiba semua jadi kalang kabut. Beranikah saudara? Masih mantapkah saudara? Masih tegakkah saudara datang ke gereja? Saya pernah lihat ada orang ke gereja sudah begini duluan. Secara fisiknya udah kalah dia, secara jiwanya, mentalnya udah kalah. Itu kelihatan gitu. Tapi ketika kita iman, percaya Tuhan ambil alih, Tuhan tolong saya, Tuhan terlibat, saya tahu firman Tuhan berkata, saya dapat pewahyuan, Tuhan memberikan saya benih yang baru, misalnya seperti itu. Dengan gagah kita menghadapi kenyataan, dengan gagah kita datang gereja, nyuci Tuhan, itu saya mau katakan imannya teruji namanya. Nah, bertekun dia di situ, berhasil. Apa yang terjadi? Orang yang berhasil, orang yang tekun terhadap imannya, tidak mungkin nggak dapat piala, pasti dapat trofi, pasti dapat apa yang Tuhan janjikan. Saudara, jangan takut. Memang seperti inilah hidup kita dipimpin Tuhan. Tuhan hanya mau warganya tuh orang-orang kuat, bukan orang-orang cengeng, tapi orang-orang kuat, orang-orang yang tidak tergoyahkan. Makanya Yesus firman Tuhan katakan, sekali-kali aku akan menggoncang, karena ada kerajaan tak tergoncangkan. Itu namanya kerajaan surga. Tidak mungkin diisi orang-orang yang mudah tergoncang.
Omongan ndak enak dikit sakit hati. Tersinggung. Salaman mukanya begini tersinggung. Dan lain sebagainya. Saya rindu, mari semangat Bapak Saudara. Karena Tuhan memberikan keberhasilan. Dia bukan Tuhan yang ketika dia berjanji terus dia tutup mata, dia lupa, enggak. Dia ingat, dia tahu. Bahkan dia kasih penolong, namanya Roh Kudus, supaya menolong kita sampai di janji yang dijanjikannya. Tuhan mengasihi kita. Jadi jangan sampai kita menganggap bahwa, aduh sulit sekali. Enggak. Ayo bersemangat. Tuhan sudah ada di masa depan, menunggu saudara dan saya. Jadi jangan sampai ada kemajuan yang terhambat. Amin. Perhatikan cara mendengar kita, munculkan iman, dan ikuti orang-orang yang sudah berhasil. Saudara nggak akan bingung di situ. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, kita mau merenungkan firman Tuhan ini.